Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Ada kopi gula aren tentunya. Absen dulu. Terus ada Putro, terus ada siapa? Si Kurkuma udah hadir di sini. Ada Lovia Sinambela, selamat pagi. Hah, rambut kenapa? Tadi lagi diikat-ikat aja sebenarnya karena emang tidak berencana untuk live hari ini. Jadi aku tidak nyatok, nggak ngapa-ngapain. Ini dadakan banget Cena, karena kan Senin udah Emang. nggak live, ya kan? Senin udah nggak live, terus udah gitu gue pikir Kamis kemarin udah nggak live. Ya udah deh, sikat gas kayaknya juga. Gak tau deh Raffi udah nyampe apa belum. Kalau Raffi belum nyampe minimal gue sebentar setengah jam gue misalnya sapa-sapa sama kalian ya kan. Kemarin gimana, seru banget acaranya. Aku pengen ikutan tapi kayaknya mesti undangan ya, Nek, gitu. Apa AI? Iya. AI Day. Jadi kemarin itu gue nge-MC untuk namanya Indonesia AI Day 2024. It was a long MC tapi it was fun. Kalau kata anak sekarang tuh full of daging, banyak banget belajar mengenai AI. Sebagai korban AI ya, kan AI ini lagi banyak banget disuarakan ya Nek. Kalau bukan korban AI, lu tahu kan? Nggak, apaan? Kenapa emang? Jadi waktu gue sempat juga diajakin ini event yang berbeda sama Vida. Vida itu dia kayak software untuk bisa mengecek ke ke 100% keakuratan apabila misalnya kita kan orang sekarang itu apa-apa kan pakai muka, screening muka segala. Terus udah gitu kadang-kadang KTP juga kita kalau misalnya mau bertransaksi kita pakai KTP kita gitu kan. Jadi kan ID itu di mana-mana bertebaran kan. Jadi just to make sure bahwa emang ini orang yang bersangkutan gitu. Nah, gue itu sempat kena korban AI. Saya agak kebut sih lama. Sempat kena korban AI karena jadi salah satu potongan podcast gue itu dipotong untuk iklan. Untuk iklan promosi obat kurus yang gue sendiri sebenarnya nggak tahu ini obat kurusnya apa, dan dari muka itunya mukanya emang gue, videonya emang gue, suaranya itu semuanya gerak-geriknya pakai AI. Oh ya? Ya gitu. Terus? Kamel backlight deh. Iya, habis gimana lagi di mops jadi nggak bisa. Iya, jadi terus ada kalau nggak salah selain gue itu ada beberapa artis juga deh yang juga dipakai sama AI. Nah, gue tuh diajakin untuk sharing tuh mengenai AI ini kan sebenarnya sekarang udah sesuatu yang nggak bisa kita hindarin ya, Bo. Ibaratnya untuk untuk kesehatan, untuk banyak keseharian kita tuh ibaratnya membantu banget, tapi ya tetap aja namanya teknologi kalau disalahgunakan tetap aja juga pasti ujung-ujungnya juga bahaya gitu. Kayak tadi sounds like, banyak banget yang tiba-tiba kayak misalnya Bu, anaknya kenapa tolong kirim uang apa segala macam gitu ya kan. Nah itu kan kalau zaman dulu kan kalau udah video call kita udah yakin banget bahwa oh ini emang bener yang ngomong si A, orangnya kita kenal. Nek sekarang mah kagak, mukanya si A bisa aja bukan si A tapi AI alias AI, bener gak? Bener kan sekarang juga banyak tuh kayak artis-artis apalah yang deepfake, tahu kan? Itu juga lagi rame banget kok. Ya. Tom Cruise, tapi ternyata bukan Tom Cruise gitu kan? Jadi banyak banget kejadian kayak gitu. Nah sebenarnya ya gue tuh suka kepikiran juga loh, Bo. AI ini kan sedang melakukan proses learning sebetulnya. Dia tuh lagi belajar kan. Jadi gue tuh mencoba juga karena di sekolah-sekolah itu juga udah banyak yang menggunakan AI untuk belajar. Udah ada. Bahkan kalau sekolah-sekolah yang memang sudah menggunakan AI dalam proses belajar mengajarnya nih teman-teman, mereka itu bikin course buat orang tuanya juga bahwa gimana caranya lu bisa memanfaatkan AI ini dengan baik. Contoh, maksudnya gini, kayak waktu era-era kalkulator pertama kali dikenalkan, semua orang kan bilangnya, ini jadi nggak pinter nih matematikanya segala macam ya kan. Kurang lebih bisa dianalogikan seperti itu juga. AI itu kayak kalkulator zaman dulu, kalkulator baru pertama kali ditemukan. Orang menganggap ini kan bahaya banget, anak nggak bisa mikir, orang jadi malas ngitung segala macam. Tapi sebetulnya kalau bisa digunakan dengan baik, nah itu bisa membantu. Nah AI itu kurang lebih juga kayak gitu. Jadi biasanya di sekolah yang benar tuh, sekolah-sekolah yang emang udah advance, diajarin tuh orang tuanya gitu. Gimana caranya lo bisa ngecek kalau anak lo bikin karya tulis misalnya, tapi ternyata dia minta bantuan ChatGPT gitu misalnya, ya kan?
Diajarin Iya. tuh ada caranya untuk ngecek. Nah sebenarnya Benar. AI itu nggak mereka tuh belum pintar. Sekarang lagi cari banyak sekali data sebanyak-banyaknya. Contoh Mel, lu suka ikutan ini nggak sih kalau di Gram di sebelah Ya, itu suka ada ya, at yours. ya, ya, ya. Gue suka lihat tuh. Nah gue tuh nggak pernah ikutan. Any kind of mau show me your husband's picture. Oh Show iya, iya. me Iya, iya. your firstborn. Show Betul. me your mom apalah gitu. Betul. Menurut gua itu adalah bagian dari AI learning juga. Betul, Kalau betul. posting berarti lo memberikan data lo. Oh, anak-anak pertama tuh gini. Di situ tuh dia menganalisa lo menurut gua. Makanya gua nggak pernah ikutan. Iya, gue gak pernah ikutan kuis-kuis gitu atau kayak yang suka pop up gitu, tapi gue sering lihat tuh kayak gitu-gitu Yes. tuh. Dan bener kita nggak pernah tahu ya, Bo. Tapi emang bener ya bahwa memang si teknologi AI ini emang harus kitanya harus diperlengkapi. Karena kan kayak kemarin ya, menarik banget mah. Jadi si acara itu tuh dia kan sama Indosat Purido. Ya. Jadi mereka tuh mengundang ada 5 orang anak-anak muda Indonesia. They all speak English fluently. Aduh, gua kagum banget deh. Satu sih Indian ya. Kalau India ya udahlah ya, Nek. Pasti most of them biasanya speak more fluently English gitu ya. Tapi anak-anak Indonesia dan ada satu orang moderator umur 21 tahun. Indonesian Chinese, kelihatannya keturunan Chinese. Oh my god, pinter abis, Nek, pinter abis. Gue sampai kayak ini, are you sure you're 21 years old? Baru 21 Asli, umurnya. 21, Bo. Gila, I'm impressed. Jadi balik lagi ke 5 orang ini. Jadi mereka itu disuruh bikin tentang kayak materi tentang AI. Apa yang lu pengen lakukan dengan AI ini? Ada yang pendidikan, ada yang mental problem gitu. Ada yang pokoknya macam-macam gitu. Dan mereka harus presentasi dalam waktu only 4 minutes. Nah, bersama dengan all the judges ya. Di situ kan kelihatan nih, Bo. Kalau materinya bagus, karena kan pasti nervous dong, Nek. Pasti ada groginya. And only 4 minutes, nggak boleh lebih. Dan kelihatan banget banyak yang materinya misalnya bagus, tapi karena deg-degan, suara dan cara megang mikrofonnya mungkin kejauhan, nggak kedengeran, suaranya nggak loud and clear gitu. Tapi ada banyak anak-anak juga yang aduh ini youngster Indonesian yang memang udah bener-bener confident, nggak confidence ya, tapi confident begitu mereka naik, mereka berbahasa Inggris dengan lancar, menjelaskan materinya. Gila, bangga banget gue ngelihat anak-anak muda Indonesia, hebat banget, keren banget. Banget. Heboh. Kemarin tuh juga gue ngomongin soal pendidikan. Ini kan kita mama-mama ya, mama-mama yang sebenarnya kemarin pas gue sempat ngobrol juga gitu. Karena kemarin tuh sempat lewat di Reels. Ada, gue lupa nama ibu-ibunya siapa. Pokoknya dia bilang intinya gini, ijazah itu nggak penting. Nilai yang ada di selembaran ijazah itu nggak penting. Menurut dia adalah kompetensi. Aku pengen tahu pendapat kamu gimana. Apalagi kemarin kan lo baru ngeliat nih anak-anak muda Indonesia yang tadi lo cerita. Wah gila, mereka tuh pinter-pinter banget ya. Nah kalau lo termasuk yang mana? Karena ini lagi jadi perdebatan. Kemarin tuh gue sempat nulis juga kan di platform sebelah gitu. Ijazah nggak penting, yang penting kompetensi. Tapi kan dunia ini kerjanya nggak begitu ya, Nek? 50-50. Kenapa gue bilang 50-50 sekarang? Kalau mungkin back era 90s, ijazah itu 100% accurate, harus punya dan harus ibaratnya it defines your future. Kalau lo ijazah lo di atas kertas, lo bukan S2, S3, S Mambo, SAP lah, susah lo untuk dapat kerjaan bagus. Tapi nggak usah jauh-jauh. Gue melihat deh teman baik gue yang mau kerja bareng hari ini, Raffi Ahmad. I don't think juga sekolahnya juga waktu dulu S3 lulusan apa segala macem. Tapi seeing him progress, ya pros and cons apa segala macem lah, kata beliau lah. Tapi gue sih impress dengan apa yang kompetensi yang dia punya, karena dengan membawa diri dan punya link yang oke aja dan bisa membawa lu pada pekerjaan yang cukup tinggi, terutama udah ini sekarang kenegaraan dan you dive deeper into politik. Menurut gue sih kalau lo nggak kompatibel, nggak punya kompetensi juga, ya nggak bisa juga. Dan knowing him juga bukan S3, bukan lulusan dari luar negeri, dan dia bisa nyampe di situ, I am impressed. 50-50 ya, bener ya. Soalnya 50-50 pertanyaannya jadi nambah lagi nih. Kalau misalnya 50-50, atau misalnya ada orang yang bilang 100%
kompetensi yang paling penting. Artinya pilihan sekolah, kalau kompetensi yang penting, lo berarti nggak harus pilih sekolah yang bayarnya mahal banget tuh. Mah, Apa? iya makanya gini, kalau gue as far as orang tuanya sanggup untuk membayar uang sekolah anak 1 tahun 100 juta, 1 tahun 200 juta, go ahead. Karena biar bagaimanapun juga gue juga masih tetap kolot, gue masih konvensional, gue orang tua yang as far as gue mampu, gue akan berikan sekolah yang terbaik buat anak-anak. Gue belum bisa, karena gini, karena nggak semua orang juga bisa seberuntung Raffi Ahmad nih. Iyalah. Dan menurut gue ada yang begitu, tapi it's one of a kind. Menurut gue fungsi orang tua tetap harus mempersiapkan anak-anaknya supaya ada modal pendidikan. So jelek-jeleknya, kalaupun misalnya luck hidupnya dia nggak seoke itu dan lu nggak bisa mendampingi dia tetap punya, ibaratnya dia tetap punya modal lah. Nggak hodop-hodop banget kan. Ya, ibaratnya lu nggak bisa bohong bahwa walaupun tidak 100%, tapi kan pendidikan itu menentukan pola pikir lu. Iyalah, dan Walaupun nggak 100%. di mana sekolah yang lo pilih itu juga menentukan sebenarnya, ya kan? Yes. Tapi kalau lo ketemu Raffi, tanyain dong setelah dia jadi wamen di atas tuh ngurusin tas. Bentar ya, nggak ngurusin tas. Apa namanya? Kalau misalnya ketemu Raffi, tanyain setelah dia menjadi wamen, utusan Presiden. utusan khusus tidurnya gimana? Gue cuma penasaran itu aja. Tapi kan dia emang dari dulu, itu pertanyaan gue selalu sama dia. Iya, Gue tuh dari kan itu dulu. udah sibuk ya. Maksudnya sekarang ditambah jadi utusan khusus gitu. Iya. Menurut gue sih makin gila sih mungkin tidurnya ya. Karena kayak misalnya gue ngobrol sama dia, lo abis ini kemana? Gue bilang gitu. Terus nanti gue masih pulang lagi ke rumah, ntar di rumah anak-anak masih meeting lagi tuh jam 1 sampai jam setengah 3. Iya, gila. I was like, dude, are you serious? Tapi ya nggak bisa gimana. It works for him, mungkin bisa tidur 2-3 jam. Kalau gue sih cranky. Gue bukan cuma cranky, gue kalau kurang tidur, gue makannya banyak cuy jadinya. Bener nggak? Iya kan? Iya Itu loh. kan berantakan dietnya. Iya, benar. Jadi itu sudah ada pembuktiannya, udah ada researchnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen diet, kenapa kok gue nggak kurus-kurus ya? Kok gue nggak turun-turun ya berat badannya? Cek lagi. Jadi kalau ternyata lo kurang tidur, itu memang sangat mempengaruhi lo akan sulit menurunkan berat badan. Katanya tuh gitu. Jadi lapar banget. Betul sekali. Bener. And then you get more cranky. Gua lah nggak usah pakai kurang tidur. Emang tukang ngomel. Bagaimana lagi gua kalau kurang tidur, say? Itulah, udahlah kita kurang tidur, ya kan? Banyak makan, kurang cakep udah pasti. Itulah, ya enggak? Embur. Tapi sama mama Batak nih. Terus tadi satu lagi ngebahas juga. Tadi kayaknya Duet juga ngebahas tuh mengenai Wamen Ristek Prof Kristi kan. Kemarin kan beliau juga ada tuh di acara AI Indonesia AI Day 2024 ya. Ada ya kemarin ya? Ada beberapa yang gue mau highlight adalah ya udahlah, terlepas dari kacamatanya yang very electric gitu ya. Terus gue bilang, ibu, I love your glasses, I love them. Gue bilang gitu, cari muka. Tapi ya Bo, satu hal ya Nek, kan semua orang tuh sekarang udah pakai smartphone ya Nek untuk nulis apa segala macam. Dan gue sama lu tuh kan masih pakai buku agenda, notes, bener nggak? Masih. Yes, and I love buying notes yang misalnya ini 2025 kita suka beli aja gitu ya Nek, walaupun I'm sure Lucy itu lebih rapi, dia pakai stabilo-stabiloan kayaknya lo ya Mah. Iya benar. Nah, kalau gue udah acak adut gak tuh ya Nek, kadang juga lupa di mana tuh notes gue. Anyway, seeing her on stage ya dengan kacamatanya, dengan style yang very electric, dia bawa buku loh Nek. Bawa buku? Dia bawa notes Bo. Oh iya? Dia bawa notes and pen gitu. I was like, oh my god, ada orang yang sama sama aku dan dia wamen. Mungkin aja 5 tahun lagi aku jadi wamen, minimal jadi ramen kali ya Nek. Amin. Jangan lupa ya temennya, siapapun yang duluan di antara kita menjadi wamen atau menterinya. Jangan saling lupa ya, say. Iya, Jangan lupa tapi ya, bukain jalannya, dilancarin aja gitu. Nggak tapi minta dilancarin aja. benar. Tapi pelantikan Pak Prabowo beserta dengan kabinet yang sekarang ini tuh benar-benar menurut gue it's such a fresh air untuk anak-anak youngster Indonesian. Kenapa? Karena ngelihat wamen-wamen itu muda, Bo. Gue sih ngerasa bahwa kayak gila sih, anak-anak muda Indonesia progres, bergerak untuk bisa nggak cuma komentar ngejulitin negara, tapi mereka juga going into politik untuk do something for this country. Terutama anak-anak sekolah yang di luar deh misalnya gitu ya. Nah, itu kata kuncinya.
Ya, Terutama anak-anak yang sekolah di luar. Itu kata kuncinya, Bu. ya, nah aku kan nggak punya privilege itu. Aku kan SD-nya juga SD-nya dulu SD negeri. Negeri juga bukan negeri unggulan. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ya berusaha untuk ya kan you cannot change your past, right? Nah, tapi itu maksud gue gini, Ya. bukan masalah lo nya gitu ya. Tadi tuh lo pas banget lo bilang anak-anak yang sekolah di luar negeri. Can you imagine gitu? Lo tuh inget Iting gak sih? Ya, Sandrina Sarwoko. Itu anak Hard Rock FM. benar. Jadi dia tuh AE dulu. Dia sempat siaran gemes-gemesan juga gitu lah ya teman-teman kita juga. Nah, waktu itu dia pernah bikin sebuah kayak kegiatan sosial gitu. Ya, Dia cerita, jadi dia bikin kayak kelas-kelas gratis gitu kan. Lokasinya adalah di dekat Cengkareng, di dekat Airport Soekarno-Hatta, yang mana itu dekat sekali dengan Jakarta, betul? ya, betul. Kita kan kadang suka ngomong gini ya, aduh pendidikan tuh belum merata, terutama di daerah pedalaman, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, apa segala macam, gitu-gitu ya. Puting cerita sama gue, Bo, kita nggak usah jauh-jauh ya keluar pulau nih. Gue kemarin ngajar di Cengkareng, ditanya, cita-cita kamu apa? Ke anak-anak ini, anak-anak SD ini. Cita-citanya mau jadi buruh aja, buruh pabrik. Hah? Kenapa? Ya karena itu yang dilakukan bapak ibu aku. Lo kebayang nggak? Ini kan kalau ngomongin cita-cita, orang tuh kan bebas ya. Lu mau jadi dokter kayak, mau jadi astronot kayak, mau jadi polisi kayak, mau jadi apa? Iya nggak? Nah, Iting tuh bilang gitu, kamu nggak pengen jadi presiden gitu, nggak pengen jadi astronot gitu? Emang bisa? Sedih nggak lo? Sedih banget. Jadi mereka tuh saking yang mereka tahu cuman segitu, dan itu tuh di Cengkareng loh gitu, di dekat di Cengkareng, di dekat airport yang mana lokasi dekat sekali sama Jakarta. Jadi mereka taunya hanya itu. Mereka tuh nggak bisa ya kayak ya emang am I allowed to have that dream so big? Emang bisa ya sekolah gue mengantarkan gue ke sana? Lo kebayang nggak? Makanya tadi pas lo bilang anak-anak yang sekolah di luar negeri, kita, lo sama gue tuh nggak punya privilege itu, ya kan? Yes, betul. Itu Sekarang udah alhamdulillah banget gitu, yang sekolahnya juga sekolah di sini aja gitu. itu kita aja udah kelas menengah loh, Bu. Exactly. Kita ngomong gitu. Bagaimana kelas tadi yang ibaratnya berapa menit dari Soekarno-Hatta. pusat kota Jakarta. Nah, makanya gue sih berharap gue sih selalu ya walaupun ya pasti adalah gitu ya omongan yang ibaratnya ya we'll see what happen, bagaimana quality of the people-nya, apa yang sudah dipilih segala macam. Tapi gue sih berharap dengan adanya anak-anak muda Indonesia, youngster yang masuk ke dalam politik, yang mungkin udah sekolah-sekolah mumpuni dari sekolah luar, mereka balik untuk ke negara ini dan bisa bangun negara ini supaya paling enggak pendidikannya, paling enggak everybody can have the same right, at least the education, ya kan? Betul. Ini tadi ada Wak dia bilang, emang kenapa kalau buruh pabrik kan bisa kaya juga? It's not the point. Poinnya adalah ini anak-anak kecil yang dimana lo itu bukan, ini kan bukan anak yang usianya udah memasuki usia kerja, wak ya gitu. Ini tuh anak-anak SD yang kalau kita dulu ditanya mau jadi apa, pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi polisi, pengen jadi astronot, pengen jadi arsitek. Ngerti kan? Maksudnya gitu. Jadi bukan masalah soal uangnya, cita-cita itu banyak dan harus setinggi mungkin. Sebenarnya Udah nyampe. Intinya sebenarnya mudah-mudahan mungkin merata 100% sih nggak bisa ya. Tapi paling nggak lebih baik pemerataannya aja. Jadi nggak cuma sentralisasi hanya di tengah, itu ibaratnya di tengah-tengah kota Jakarta aja cuma berapa menit aja banyak anak-anak yang seperti itu. And itu bagus tuh tadi ada yang komen anak kecil tuh harus punya mimpi yang bebas. benar. Kamu Deg-degan nggak? Kalau ketemu sama utusan khusus presiden. Agak. Gua tuh kayak misalnya gua tuh kan anak kelas menengah ya. Gua berangkat orang tuanya bukan siapa-siapa. My dad itu seorang dosen dan gua dan lu deh kita meraih apapun gitu. Semuanya kan. Kamu udah dicari tuh, Nana udah cari tim, udah sana. Ini udah Nana, Ricardo. Ini saya sudah di depan rumahnya, disuruh tunggu, tenang, Anda stay, santai, skut ya. Kalau dipanggil, I pasti langsung turun. I udah make up, I udah tinggal rambut dicatok, tenang.
Raffi juga belum ada mobilnya. Anyway, Lu di Andara ya? apa? Gue di Andara. Iya, gue di Andara. Tahu kau tuh ya? Kau bukan Andara, bukan Andara, bukan. Anyway, Terus? kan pasti namanya anak kelas menengah yang orang tuanya bukan siapa-siapa, nggak sekolah di luar misalnya. Lu kalau ketemu sama orang-orang yang ibaratnya petinggi apa segala macam gitu ya, kan pasti ada perasaan deep down inside your heart itu pasti ada perasaan minder tipis, pasti ada. Norak lah Pak, minimal. Ya minimal norak lah. Nah, Iya. tapi kan karena pekerjaan, benar gak Bo? Ya, yang lo tahu mengharuskan lo gitu untuk misalnya lo harus ada di situ. You have to look confident. Gue sih belajar banget bahwa fake it until you make it. Emang lo pikir tiap gue di panggung tuh gue selalu bisa confident? Kagak cuy. Kadang-kadang juga gak pede. Fake it until I make it. Itu bener banget. You gotta do it. Benar. Bener gak Mas? Aku setuju. Bentar, seret telurnya. Lagi makan telur aku. Syukur lu telur putih. Nah mbak gue dong, lu tahu pagi-pagi gue dikasih telur apa? Telur asin. Gue seret-seretnya. Bayangin 2 telur asin nih nggak pakai nasi. Kurang seret apa gue tuh, iya kan? Kenapa telur asin? Dia salah ngambil, kata gue. Kok agak keras ini ya? Kok agak lengket di tenggorokan? Ya kan? Aduh Putro, enggak, aku hari ini lagi nggak IF, lagi nggak aja, nggak pengen aja. Nggak apa-apa, namanya hidup tempo-tempo. Kemarin juga gue gitu. Kan gue lagi nggak makan tepung. Terus udah gitu gue udah lapar nih jam 10. Daripada gue pingsan leng-lengan ada Pak Erick Thohir segala macam, gue bikin malu ya kan. Udah lapar. Ya udah gue makan aja tuh pastel kayak roti. Kan yang namanya diet itu kan ya udah deh Nek. Udahlah Sekali biar. mah chill, ya gak? Iya, ntar gimana ntar aja gitu. Hari ini lo lagi nggak feel like it ya udah. Lo pengen makan apa udah. Kemarin aku pesen cake segala macam. Dikirimin kemarin sama Animo kan. Mau dong. Aku kirimin ya. Ya makasih. By the way, sambil menunggu nih, gue meng-highlight lagi tuh Prof Kristi ya. Gue seneng banget Bo, dia ada satu highlightnya dia ngomong gini, waktu dia ngobrol sama si Jensen Huang ya, dia bilang apa sih sebetulnya yang lo lakukan hari ini, kenapa lo ngotot banget kerja? Apakah hanya uang? I'm sure kalau if it's only about money, Jensen Huang you got a lot of money already. I'm sure that's not the motive why you working, dia bilang gitu kan. Apa sih yang jadi membuat kayak menorehkan pertanyaan ke dalam diri gue, walaupun kita kan bukan Jensen Huang ya Nek, tetap motivasi utama ya gue berangkat jauh-jauh sekarang, duit, uang. Aku mau bahagia dengan uang, ya kan? Iyalah. Namun dia bilang, pada akhirnya kan ya kalau cuma uang doang kan nggak akan ada habisnya ya Bo. Gitu. Ini apa sih yang lo pengen lakuin? Kayak misalnya deh live deh, gue juga mikir nih, live TikTok kan gak dapat duit ya Nek, dapat sih gift kita mah, ya lah nothing lah buat owner Holy Cow, ya kan? Tapi setelah gue pikir-pikir, bener kata si Prof Kristi, dia bilang it leaves meaning, memberikan arti buat baik buat elu. Ya kayak now it's for free. Ngapain kita ngemeng ini ono ini, lu sambil tadi udah males, udah ibaratnya nggak ada rencana mau live, terus tiba-tiba sekarang you're doing it anyway. It's about money lu sih ngelakuin itu kan, tapi ada meaning yang lu dapetin pada saat lu share, dan juga hopefully it leaves meaning to other people's life. Betul, itu setuju. Karena itu terjadi loh Bo, bahkan sama suami aku sendiri. Jadi biasalah kan suami gue tuh masih suka cerita-cerita lah sama mamanya ya gitu. Iya aku mau ini nih Bu, biasa kan minta doa ibu ya. Kalau kita udah yatim piatu cannot relate. Terus dark jokes. Gak punya orang tua. Kalau dia bilang kan, iya Bu aku tuh mau bikin ini. Terus biasalah ibunya kan ibu-ibu Jawa banget gitu ya. Yang udahlah Mas, mau cari apa lagi sih? Ya kan gitu. Mau apa? Emang gak cukup? Bener nggak sih gitu kan, mirip-mirip tadi kayak cerita lo gitu kan sebenarnya. Tapi terus dia bilang, iya sebenarnya bukan cari apanya loh, tapi memberikan arti, memberikan energi ke diri aku sendiri, dan tahu bahwa apa yang aku kerjakan ini berefek ke orang lain gitu ya kan gitu. Tapi kalau dia kan benar ada duitnya nih. Kalau gue kan kayak gue bikin live sama lo, bikin YouTube lah kan, Anda mendengarkan kalau kesah saya gimana sih Bu caranya supaya YouTube gue dapetin duit ya Bu gitu. Tekor juga nih lama-lama ya nggak sih gitu. Udah kadang dirujak netizen gitu kan,
dikata-katain. Ya lu juga kan lu melakukan podcast tuh, Melani ngomongin orang mulu, Melani ini gitu. Gitu. Padahal lu sudah mengorbankan banyak waktu untuk bikin podcast, ngejar orang apa segala macam. Ya nggak? Iya, benar. It gives us meaning. Maksud gue masih memegang prinsip yang ya udah pokoknya lo kalau suka dan memberikan lo rasa bahagia lakukan. Nanti tuh ada aja dibukain jalannya, tapi lo kerjain aja dulu. Iya. Makanya kalau ya tadi ya, hopefully apa yang lo lakukan hari ini sesuatu yang lo suka. Yep. Karena kalau nggak suka, terus uangnya juga nggak mumpuni, Aduh, lelahnya tuh double cuy. iya benar. Lelahnya double. Karena lo satu udah lo nggak demen ngelakuinnya. Misalnya ya, kayak Putro kan suka foto nih, fotografi. Mungkin misalnya uangnya belum datang banyak, opportunity belum datang banyak, tapi karena dia senang motoin, dia dapat hasilnya, and he gives meaning, ada arti nih saat lo motoin, orang yang difotoin tuh senang loh kalau hasil dia bagus. Iya. Dan itu kan juga senang ya ngelakuin sesuatu yang bikin orang lain smile, happy dengan diposting fotonya dan segala macam. So that's meaning of your work gitu. Ya nggak sih, Bo? Gitu. Walaupun uangnya juga saat ini mungkin kalau Putro pikir mungkin gue belum jadi Rio Motret apa segala macam. Tapi datang nanti pasti. Yes, benar. Yakin. Jadi energi itu selalu datang. Bo kayak gue bacain Wealthy Prosperous. Kamu dark banget deh. Ya Tim Piatu jatuhnya kayak musyrik ya, soalnya ngomongnya menisan. Ngomong sama batu, ih kamu. Bo, speaking of energi ya. Ini kalau kamu udah mau turun, ini sebagai penutup juga. Tadi kan lo bilang kalau misalnya kayak Putro tadi suka foto segala macam, atau lo dengan podcast lo, atau gue dengan YouTube gue, si Pedok Talk itu kayak sekarang aduh Bo, tapi gue suka banget ngerjain ini, udah the energy will follow, the money will follow, itu gue percaya banget. Karena kemarin yang pas gue kan share tuh di broadcast channel kita yang soal House of Gucci. Lo udah nonton belum sih? Belum. Bo, itu adalah contoh nyata di mana energi baik atau buruk yang lain akan ngikutin juga. Jadi kalau lo punya yang buruk, itu semuanya kayak ngundang, datang semua tuh. Nah itulah yang ada di House of Gucci. Lu nonton deh nih. Will do. Yes. Udah lo share ya di grup ya? Udin, nanti aku share lagi ke kamu. Ya. Satu lagi. Apa? Dari satu mulu, banyak loh, lama-lama jadi 10. aku nulis loh. Lagi anak marah, ngemeng mulu, buset dah. Kita kan suka lengan ya, namanya juga mama-mama ya. Jadi gue tuh sambil mereka share gitu, gue lihat apa yang bisa gue highlight besok gue cerita gitu. Atau lagi si Prof Chris itu bilang, si Bu Wamen Ristek bilang gini, semua everybody got idea. Semua orang tuh punya ide. But what matter is which one that want to use this idea to apply in real life. Siapa orang yang mau? Semua orang tuh punya ide, Nek. Cuma masalahnya semua orang punya ide pengen bikin tempat makan steak. But you took the risk. You and Afi took the risk. Tapi masalahnya bukan cuma punya ide di otak lo. Karena semua orang juga punya. Dia bilang, masalahnya adalah orang yang berani untuk ambil idenya dan mengaplikasikan dan berani untuk gagal. Yes. That's what he said. Dia bilang berani untuk gagal. Karena for sure saat usaha, mau bisnis, mau apapun, lu pasti akan nemu sama kegagalan. But the same thing like you're playing game. Kalau lu game over, lu gagal, cetek, game over. What would you do? Lu restart kan? Yes. Lu restart kan? It's the same thing with life. Lu gagal, ya udah. And then what would you do? You restart lagi, you start again. Itu kan yang lo lakuin sama Afid, Bo. Betul, Bo. Gitu. Jadi aku sama Afid tuh udah dalam tahap yang karena mereka udah mau 15 tahun, udah nggak bisa tuh tiba-tiba, aduh aku udah capek, aku udahan aja. Nggak bisa. Ya kan? Gitu. Dan yang banyak sekali loh terjadi, cuman kita nggak share aja. Ya, karena if you guys give up, banyak orang dan keluarganya yang mulut-mulut yang juga berhenti untuk makan, bener nggak, Mak? Ini kan it's all about commitment ya, gitu. Jadi sebenarnya yang kalau orang tuh bilang jadi pebisnis itu adalah hal yang menyenangkan, apa segala macam kayak gitu-gitu, bohong, nggak enak sebenarnya, but it's fun. Ya, karena gini, karena lo nggak pernah ketemu jalan yang sama dalam setiap tahapan bisnisnya, ya kan? Ya hidup tuh juga gitulah, kurang lebih nggak bisnis doang dah.
gitu. Ya, kan it's a journey ya. Sama satu lagi tuh. Ada berapa coba teman-teman dihitung? Satu. Apa. Tapi bagus loh, Bu, insight-insight ini. Kata Putro, hari ini siarannya lurus loh, bangga aku tuh ember sekali-kali kita jadi mama agak sok pinter ya, Say. Walaupun banyakan pikunnya daripada pinternya, Nek. Satu lagi makanya gue ingetin, Nek. Dia bilang, emang you guys think Indonesian youngster itu menemukan ide kayak lu deh, misalnya lu mau bikin kopi apa mah, lu mau bikin ayam apalah, lu bikin apa segala macam. Ide itu kadang-kadang ide brilian tidak selalu didapatkan saat lu lagi duduk baca buku lagi perpustakaan. You know what? Idea sometimes brilliant, idea sometimes just come up. Dia bilang itu pada saat lu lagi having coffee, chill, and healing. Iya. Dia bilang gitu. And I was like, dang, iya banget kan, maksudnya kayak kita duduk-duduk kayak kemarin kita ngopi sama Prita ini ono, ketawa ke TV nggak pugu, and then kita mau end up bikin sesuatu project sama Prita sama lu, you know, iya kan, Bo, gitu loh. Iya kan, Litra Martin, terima kasih. Ya ampun, tempat memorable buat aku dan pacar aku udah menikah dan punya anak satu. Ya Allah, alhamdulillah menjadi bagian dari perjalanan hidup kamu. Tapi itu benar. Jadi yang namanya ide itu catat di sini. Misal kalian punya ide apa, lagi ngumpul-ngumpul, kita bikin ini yuk gitu. Dan selalu, gue inget banget deh, lo selalu bilang, pokoknya mulai dengan apa yang ada di tangan lo. Udah, jangan nungguin orang, kenapa ya, ada siapa yang bisa aku ajak ini ya. Bo, nggak ada gitu. Bo, kemarin ya. Jadi banyak kita hari ini ya, Say. Pas gue lagi buru-buru, banyak kita hari ini ya, Say. Emang kalau dadakan gitu tuh. Lanjut. Kalau lagi lowong, otaknya juga ikut lowong. Iya kan gitu, emang dasar mama-mama. Apa? Akhirnya ya, kemarin. Jadi ini doakan teman-teman mudah-mudahan. Jadi gue tuh kan emang dasar gila-gila ya. Kemarin tuh gue meeting pagi-pagi. Ada bersama seseorang gitu. Nanti aku kenalin namanya ke kamu gitu. Terus gue bilang, Mbak, iya jadi aku tuh kayaknya ini deh. Perlu untuk menjadi tim aku untuk mencari aku endorser apa, kan gue gak pernah punya manajer kan, gue bilang sama lo ya gitu. Akhirnya gue mencari manajer untuk gue. Oh, diem aja sih. Gue mendengarkan, gue pikir sentence lu belum putus. Gue mencari manajer buat gue. Oke, udah dapat belum? Udah. Dia ternyata kenal juga sama Nana. Belum. Siapa? Namanya Windy, kenalin dong sama gue. Dah, gimana sih? Kan udah ada Nana. Gimana? Tapi anyway, gue bilang juga kita tuh ada project berdua, jadi jualin dong kita berdua. Udin, jualin kita berdua. Udah. Ya dong, perlahan-lahan ya, Syai. Terus apa tadi gue mau ngomong sama lo. Jadi lo sekarang kalau mau ngubungin lo untuk untuk live, gue harus telepon manajer lo gitu. Talk to my manager please. Bukan. Nggak. Intinya adalah sebenarnya bukan manajer apa ya. Intinya partner mungkin. Kalau gue sih lebih menyebut partner karena kan yang gue lakuin banyak ya gitu. Gue pengen YouTube gue lebih bisa dimonetize. Terus gue mau bikin ada project sama Melanie juga gitu. Jadi banyak lah sebetulnya gitu. Ayo dong bantuin cari duit. Bukan manajer lah. Karena gue bilang nggak butuh manajer yang ngurusin gue. Karena gue nggak perlu diurusin. Kalau ada meeting dengan klien segala macam, gue pasti akan datang sendiri gitu. Nggak usah ditemenin, nggak usah ada Putra udah ada siap buat foto-foto kalau aku mau konten ya kan. Belum Tika, belum bukan partner buat cari duit nih. Tapi iya, kalau emang lo ngerasa perlu ya emang harus dilakuin, ya emang lo harus hire orang ya kan. Gue sambil nyatok ya untuk menutup, ya rame lo Say tuh, ya Allah rame banget lah. Mbak yang nyetok siapa Mbak? Makasih sayang. Anyway, tadi ada yang bilang juga tuh, biasanya ide tuh muncul pada saat lagi mandi. Bener banget. Lagi mandi tuh sering banget dapat ide-ide yang brilian juga. Jadi teman-teman. Kalau aku lagi mandi suka menyesali perbuatan aku merasa kotor. Aku merasa kotor. Aku sudah tidak suci, Syai. Itu kayak film zaman dulu ya. Ember, Bo. Aduh, hari ini fun sebenarnya, seru, tapi aku harus bekerja. Tapi nggak apa-apa lah, minimal kita absen ya Ma hari ini ya Ma. Nggak apa-apa, ini nggak kosong-kosong banget ya kamu. Nyetok dulu. Ya aku nyetok dulu. Udah mulai ke distract banyak hal. Makasih teman-teman, maafin nggak
baca semuanya. Mbak ada di dalam, Mbak, di kamar ada. Oh, ada di kalau di kamar boleh. Di depan orang nih, gue soalnya rame banget, nggak enak. Nah, ya makasih Mbak. Ini buat geng-geng pedok tok. Ayo aku mau lanjutin dikit live-nya di ini ya, di TikTok aku ya. Biasa nggak sih? Selamat bekerja. Nah, Oh, bajunya aku. Oke. bajunya gonjreng banget di belakang. Wow. Aku tuh suka loh si outer kamu yang pink itu, Motor yang mana mah? yang kayak jas yang panjang itu loh. Lo kemarin pakai buat syuting apa tuh? Instagram. Oh, itu mah punya anak wardrobe. Cakep. Bakal cakep kan? Bisa dibeli, cakep nih. Kayaknya udah dipakai sama 20 orang artis dia nih. Sama juga baju wardrobe Shy, ya kan? Bagus di lu bagus. Oh bisa nih mah, aman. Mbak, tuh baca pintunya Mbak. Aman mah, udah. Aman, iya aman tuh sambil. Nggak jadi guys. Nggak jadi, iya. Jadi ya, Bo. Kayak gue bikin si Fit 40 itu kan gue bilang sama lo. Lo tahu nggak, Bo? Gue tiba-tiba dapat idenya kapan? Gue lagi tidur, terus udah gitu, gue kebangun jam. Kan emang juga mama-mama suka kebangun jam 3 ya. Jam 3 Tua juga sih, pengen pipis ya. tua ember. Udah tua bangkas, say. Jam 3 tiba-tiba gue kebangun. Gue mikir gini, gue kan lagi seneng banget olahraga. Gue pengen bikin apa ya? Gue bikin kali ya. Mama-mama yang hobi olahraga. Gue bikin apa ya? Gue ngajak siapa ya? Tetap dengan prinsip start everything in your hands. Apa yang ada di tangan, ya kan? Aduh, kalau teman-teman geng Menteri Ceria gue sibuk, ya kan? Ntar waktunya susah, karena kan atau ini atau ono. Oh iya, anugerah kan udah ibaratnya dia nggak sesibuk Luna Maya sama Ayu Dewi ya, Nek. Ya udah, Inge kan suka olahraga. Oke, dia kan emang ibaratnya udah nge-train orang juga, emang trainer. Ya udah sama dia aja. Oh, sama siapa lagi? Ya udah, Nek, itu tuh dapat idenya jam 3 pagi, Bo. Di saat lu lagi kebangun itu. Dan gue inget pastor gue di gereja itu pernah bilang, lagi-lagi pastor di gereja ya, Kristenisasi. Pelan-pelan masuknya guys, hati-hati. apa langsung aja deh. Jadi dia bilang dia tuh selalu punya buku mah, kayak notes gitu di sebelah tempat tidurnya. Jadi kadang-kadang kalau lagi tidur tiba-tiba lo kayak keidean apa, kita kan suka lupa sama besoknya mah. Iya. Dia tuh naruh selalu kayak di sebelah ranjangnya dia. Itu langsung dia tulis apa nih yang tiba-tiba ide di otaknya dia. Dan banyak sekali ide yang didapatkan di jam 3 pagi, di saat lagi mandi, di saat lagi boker. Itu ide-ide brilian lo, Shy, yang harus mulai lo tulis either di handphone lo atau di notes lo kayak gue sama Lucy. Sama, bener. Putro, mohon dicatat ya, ini bukan angka kayak togel, bukan. Ini ide. Gila lu. Nggak boleh, judul nggak boleh. Bo, ngomong-ngomong ya, kemarin itu, ini KOT dikit ya. Lo kemarin lihat kontennya Mutia Hafidz yang ngobrol sama ibu-ibu dan pada nangis nggak? Karena suaminya pada kejerat judul. Enggak, tapi gue kemarin ketemu sama Ibu Mutia Hafidz waktu di acara, tapi nggak ngomongin pinjol. Judul jadi dia tuh datang ke daerah Cilincing atau mana lah ya, dia ngobrol sama ibu-ibu situ dan ibu-ibu ini pada nangis karena suaminya terjerat judul dan mereka nggak tahu gimana cara berhentinya. Jadi teman-teman yang lagi nonton ingetin ya, gitu aja sih. Tapi balik lagi ke soal ide, itu gue setuju banget karena ide itu bisa datang dari mana aja, dan termasuk kalau gue ide-ide buat restoran, bikin apa yang baru gitu-gitu ya, itu gue dapet kalau lagi jalan-jalan loh. Iya, makanya Mbak Ei yang punya dapur coklat itu selalu setahun 2 kali 3 kali berangkat ke luar negeri yang punya dapur coklat. Kenapa? Supaya tasting sama kayak Lucy, ngelihat di luar bagaimana. Dan kan hidup ini ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Betul, bener. Iya, bener guys. Jadi ya emang kita harus tuh, ada yang bilang lagi pop dapat ide, bener sayang, bener. Makanya dicatat, tapi jangan cuma dicatat aja karena ide ya itu kan tadi Bu Wamen bilang ya tinggal ide, tapi kalau misalnya nggak dieksekusi dan tidak cepat ya itu akan jadi milik orang lain gitu. Jadi start with yourself, start from small, start now. Kalau gue mah selalu bilang gitu, sekarang jangan kelamaan. Betul, jangan kelamaan. Orang udah nyampe bulan, kita mau berangkat ke Depok aja masih maju mundur. Bener nggak tuh? Ya kan? Mau bikin podcast, mau bikin bisnis, mau bikin apapun, anything ya. Sepanjang lu nggak korupsi, nggak ngambil uang orang. Judul tadi Lucy bilang, terus lu ngelakuin something yang bukan breaking the law, ya udah start everything
with things in your hands. Mulai segala sesuatu dengan apa yang ada di tangan kita sendiri. Betul, aku setuju itu karena sayang gitu, beneran deh gitu. Dan lo tuh untuk bikin sesuatu yang baru nggak harus nunggu punya modal gede ekstravaganza kenal sama Ina itu segala macam, enggak gitu. Mulai aja pokoknya, ya kan? Kalau nggak ntar nyesel. Lu dong ngajarin gue jadi entrepreneurship ini makanan. Lu kan udah jagoan. Enggak, kata siapa jago? Enggak. Gue pengen dah buka, kayaknya gue pengen bikin ayam geprek, ayam apa gembus gitu-gitu nih. Oh, iya. Wah, itu mainannya juga seru lagi. Seru. Maksudnya gini, tergantung segmentasi kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya jadi ya, kita tuh harus mengakui apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, Bo. Jadi dulu gue juga sempat kepikiran juga, wah ini seru juga ya bikin ayam geprek, pak gembus, apalah segala macam kayak gitu. Tapi segmentasi untuk market yang lebih luas itu penetrasi juga nggak gampang. Apalagi kita itu sebetulnya nggak punya point of view dari target market di segmen itu. Gitu. Misalnya nih, lo mau bikin ayam geprek apa pak gembus segala macam, tapi lo nggak tiap hari makan itu, lo makannya salad stop misalnya. Iya. Iya kan? Dari soal pricing, dari soal rasa segala macam, karena itu beda. Nah, gimana caranya lo bisa membuka bisnis untuk yang sebenarnya misalnya nih lo tuh adalah kelas A misalnya, tapi lo pengen ngambil pasar yang di kelas C, padahal kan gede banget tuh marketnya gede banget. Nah tapi kan lo kan nggak nyambung ya dari kelas A ke C, kan lo nggak relate sebetulnya. Caranya gimana? Lo harus cari partner yang memang ngerti pasar di kelas C itu gimana behaviornya, karena beda. Biasanya nih teman-teman, kalau pasar yang gede banget kayak kelas C, kelas D, nah itu pasarnya gede banget. Dan mereka cenderung bisa loyal. Tapi kalau yang di atas, yang kelas A, yang orang kaya nih gitu, nah itu biasanya mereka segmennya kecil dan tidak loyal. Biasanya nyoba terus. Ya, lompat-lompatan gitu ya. Ya, tapi tergantung karena kan itu juga bukan teori yang baku, karena yang namanya market behavior itu selalu berubah-berubah. Apalagi sekarang ada sosial media, terus kemarin juga ada pandemi COVID. Nah itu merubah banyak hal gitu. Jadi teori-teori bisnis tuh banyak yang lagi kayak mencari titik timbang yang baru, tahu nggak sih? Iya, gue rasa sama seperti entertainment ya. Artinya bisnis itu ibaratnya karena sekarang sosial media itu kan pasti menginfluence banyak hal dari behavior masyarakat, cara beli, apa yang jadi tren. Kayak tiba-tiba coklat Dubai, orang sekarang bikin di Jakarta, di Indonesia juga menyerupai coklat Dubai. Jadi emang kayaknya sosial media itu akhirnya driving atau menyetir pangsa pasar dan kesukaannya masyarakat. Dan Indo kan gitu ya, Bo. Lagi labubu, lagi ayam geprek, lagi apa-apa. Emang kayaknya apa yang lagi FYP tuh diikutin gitu kan. Semuanya bos, segala macam. Kemarin gue liat bukan cuma coklat, brownies lah pakai kunafe, ya itulah. Gue even nggak pernah makan yang namanya kunafe itu kayak apa guys, jadi nggak tahu rasanya. Terus apalagi kemarin? Maca nggak sih Nes? Hah? Beda sama maca nggak sih rasanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan pokoknya isinya tuh kayak pistachio kunafe. Pistachio kata Desa aja udah mekong loh Mbak Gue. Makanya aku tuh nggak tahu, gue nggak tahu, dan gue tuh juga bukan tipe yang lagi apa cobain yuk gitu. Enggak. Oh, males aja sih, bukan mau sok keren ya, cuman kemales aja, males gerak aja aku. Iya bener sih, bener. Emang kamu cepet dikirimin, kamu kan influencer. Dikirimin apaan? Ya coklat itulah kan lagi banyak tuh ada. Banyak yang mau ngirimin nih, cuma karena gue lagi nggak makan tepung-tepungan, kadang-kadang takutnya tuh kan ibaratnya kan harus icipin. Gue tuh gini, gue kalau misalnya dikirimin orang makanan gitu kan nggak enak ya kalau cuma iya nih guys ini. Maksudnya orang kan pasti pengen lihat enjoymentnya kan. Iya. Tapi kan coklat, kunafe itu pakai tepung nggak sih? Aku nggak tahu. Iya. Halo sayangku, aku numpang ya. Gitu. Makasih sayang, thank you. Gue kira itu pasti dikirimin lah, kan sekarang kayak apa ada. Yang rame tuh punyanya Don Bakehouse itu lagi banyak dibeli orang. Punyanya Dita Wahab, dia bikin juga loh. Itu Dita dulu Trax, Dita Kemal dulu. Mama Miel. Dia bikin juga. Minta dikirimin jangan beli. Belilah, support bisnis teman lah. Iya. Beli. Ma, I cabut dulu deh ya Maya. Apa? Udah. I cabut dulu. Kayaknya meriah di sini, Ma. Ya udah Gi. Selamat bekerja.
Oke. Dia ketawa. Itu mbak pintunya mbak meriah cenah. Jadi ayo ya. Kesian penontonnya. Oh pip 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 tili pip. Pipiltin. Nanti. Iya iya. Iya. Happy working, makasih guys. Have a great weekend. Nanti Senin janjian ya, Mbak Zoya. Lo tau yang kita ajakin itu mah, yang kita ajakin live. Zoya, seksolog kemarin mampir ke apartemen gue. Kok aku nggak pernah di apartemen kamu? Ayo dong. Saking gue panjang banget ngobrol sama Mbak Zoya kemarin. Ya makasih ya Mbak. Gue janjian sama siapa Mbak? Andrew Andika ya. Si Andrew udah ke apartemen gue, udah standby di bawah. Kebablasan, akhirnya balik lagi. Aduh gara-gara gue keasikan ngobrol sama seksolog kita Mbak Zoya. Pasti minta tips untuk menghidupkan kembali. Selain itu nih, Bo, lo tahu kan dia itu kemarin sempat viral. Dia itu Bo, jadi korban lelaki NPD. Gue pengen nangis, makanya gue undang ke podcast gue. Jadi dia aja udah ahli seks nek, udah ahli relationship. Desa nangis kemeng matanya nek, ketemu sama laki model NPD sampai segitu, merusak mental ya ternyata ya. Dia cerita tuh Bo. Oh iya, ceritain dong hari Senin Ya. Terus udah gitu satu lagi kita nggak bahas tentang gila Bo, sekarang banyak banget pernikahan yang melakukan open marriage ternyata. Terus udah gitu dan itu harus ada kontraknya mah. Jadi kayak kita kerja bener-bener kontraknya harus jelas mah. serius? Dan ternyata it happened to one of my friends juga namanya. Tapi kata Mbak Zoya, dari 11 pasangan yang melakukan open marriage, 9 kembali sama dia, 2-nya berhasil. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi 2 pasangan ini berhasil dalam arti mengembalikan kembali sparks dalam pernikahan mereka. Tapi 9 kembali dengan berbuntut perceraian. Ya bes. Susah Male, mana ada susah. Kontrak namanya hati say. Outsourcing marriage, iya Suki, bener lagi yang kagak aja. Apa lagi? Ya emang susah. Ya. Oh ya udah, ya dari tadi juga mau udahan nggak apa-apa. Dia yang ribet. Gila masih live. Makasih semua teman-teman, have a great weekend. Oke, kita buka lapak sebelah. Bye. Bye.